Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa dalam curahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Meskipun kita belum bisa bertatap muka di sekolah seperti biasa, ya karena kalian sudah tahu semua sekarang sedang ada wabah virus corona. Jadi sekolah kita juga sedang melaksanakan kebijakan dari pemerintah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di negara kita dan semoga penyebaran wabah COVID-19 ini tidak sampai meluas di negeri kita ini. Dan mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Baik, kali ini Pak En bisa kembali berjumpa lagi dengan kalian seperti biasa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, meskipun Pak Edi tidak bertatap muka secara langsung, tetapi paling tidak kalian bisa menyimak video dari Pak Edi ini. Nah, pada kesempatan kali ini Pak En akan menyampaikan materi tentang apa yuk? Ya, tentang puisi. Oke, puisi ya. Oke, puisi ya. Satu istilah yang sering kalian dengar dan sudah tidak asing lagi untuk kalian karena tentunya kalian sudah pernah membaca puisi ya, meskipun hanya beberapa bait saja atau hanya beberapa baris atau ya hanya baca judulnya saja ataupun itu pun mungkin kalian baca pas waktu tes atau ulangan di sekolah waktu SMP atau MTS dulu ya. Atau bahkan dari kalian ada yang sudah atau yang suka menulis puisi dan sampai sekarang masih rajin menulis puisi. Nanti kalau yang rajin menulis puisi, puisinya Pak Endi tunggu ya, untuk nanti Pak Endi berikan apresiasi terhadap tulisan puisi kalian. Atau juga ada kalian yang suka baca puisi atau bahkan kalian ada yang sudah pernah ikut lomba baca puisi ya, pasti punya pengalaman yang apa ya, yang istimewa ketika kalian mengikuti sebuah event-event atau lomba baca puisi tersebut. Oke anak-anak, ternyata puisi itu kalian tahu tidak bahwasanya sebuah puisi itu tercipta dari adanya sesuatu yang ada di dalam diri kalian. Jadi puisi itu merupakan sebuah ungkapan dari dalam diri kalian atau dari jiwa kalian yang muncul karena adanya kepekaan rasa kalian terhadap sesuatu hal. Nah, bisa saja rasa itu karena rasa iba, rasa sayang, rasa marah, atau rasa kalian ingin protes terhadap suatu hal yang kalian bertentangan batin dengan kalian sendiri. Nah, dengan puisi kalian bisa mengungkapkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kalian dengan bentuk tulisan yang dikemas dengan istilah tadi apa? Puisi. Jadi kalau dari pengertiannya, puisi itu ya salah satu karya sastra yang banyak disukai sebenarnya. Karena apa? Karena disajikan dalam bahasa yang indah
dan sifatnya juga imajinatif sekali. Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan ungkapan perasaan penulis atau penyairnya, atau kalau kalian suka menulis itu ungkapan perasaan kalian. Kemudian di dalam sebuah puisi itu ketika kalian mengungkapkan sebuah perasaan dalam bentuk tulisan, pasti akan ada sesuatu hal yang akan kalian sampaikan. Jadi ketika kalian menulis sebuah puisi, pasti ada sesuatu hal yang ingin kalian sampaikan. Meskipun kadang dari tulisan itu sendiri tidak ada hubungannya sama sekali dengan makna yang tersimpan di dalam tulisan kalian. Kadang kalian menggunakan simbol-simbol tertentu untuk bisa mengungkapkan pesan atau menyampaikan pesan di dalam puisi kalian. Nah, pesan yang disampaikan itu biasanya dikemas dengan atau dirangkai dengan kata-kata yang indah gitu. Kemudian kata-kata yang indah itu biasanya berbeda dengan bahasa yang kalian gunakan sehari-hari, dan bahasa-bahasa sehari-hari. Bahkan juga berbeda dengan bahasa karya sastra lainnya. Misalkan bahasa yang digunakan dalam drama, dalam prosa, dalam atau bentuknya bisa cerpen gitu ya. Kemudian makna puisi menjadi hal yang penting bagi pembaca. Jadi makna di dalam puisi itu bisa menjadi sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang yang membacanya. Kemudian seindah apapun rangkaian kata-kata yang dibuat oleh seseorang, namun ketika tidak ada makna atau pesan yang disampaikan di dalamnya, maka bisa apa yang disampaikan itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Meskipun kalian sudah menulis puisi dengan bagus dengan kata-kata yang indah, tapi tidak ada makna yang kalian simpan di dalam puisi itu, ya ibarat sayur itu ya hambar, tidak ada rasanya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini Pak En mau mengajak kalian untuk belajar mengapresiasi puisi. Nah, bagaimana caranya? Pada kesempatan kali ini Pak En punya dua cara untuk mengapresiasi suatu karya sastra yang bentuknya adalah puisi. Nah, bagaimana caranya untuk mengapresiasi puisi atau belajar berpuisi? Nah, yang pertama adalah belajar mengungkapkan suasana yang ada dalam hati kalian dengan bahasa tulis. Ya, ingat, dengan bahasa tulis. Jadi untuk latihan menulis, paling tidak ketika kalian punya ide atau punya gagasan tertentu, silahkan bisa langsung dituangkan dalam bentuk tulisan. Karena semakin banyak kalian belajar menulis, maka biasanya kemampuan menulis kalian akan semakin baik. Kemudian ketika menuliskan sebuah puisi, jangan samakan dengan menuliskan sebuah misalkan buku catatan harian kalian. Paling tidak harus ada bedanya antara buku catatan harian kalian dengan puisi. Misalkan di dalam puisi itu bahasa yang kalian gunakan harus lebih padat atau lebih sedikit dibandingkan dengan buku cerita tadi. Kemudian intinya adalah padatkan tulisan kalian ketika kalian ingin menuliskan sebuah puisi. Kemudian tak perlu panjang lebar penggunaan kalimatnya. Jadi tadi kembali, tulislah yang ingin kalian tulis. Namun demikian kalian harus bisa menyampaikan suatu pesan di dalam tulisan kalian. Ini yang penting, pesan yang ingin kalian sampaikan di dalam puisi kalian. Baik, belajar berpuisi atau mengapresiasi puisi yang berikutnya adalah dengan cara membacakan puisi. Kalau tadi adalah
dengan menulis. Nah, yang berikutnya adalah dengan membacakan puisi. Kemudian bentuk dari pembacaan puisi itu beraneka ragam. Jadi bentuknya untuk pembacaan puisi itu beraneka ragam. Misalnya ada deklamasi atau pembacaan puisi itu sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya musikalisasi puisi. Jadi puisinya nanti bisa diiringi dengan musik. Kemudian ada dramatisasi puisi. Jadi puisi yang didramakan. Kemudian ada teatrikal puisi. Jadi puisi ada pembacaan puisi yang kemudian ada teatrikalnya. Dan yang satu lagi ada sinematisasi puisi atau film puisi. Jadi memvisualisasikan puisi dengan tayangan video gitu. Baik anak-anak, Pak ingin kalian untuk bisa melihat video pembacaan puisi di halaman berikut. Jadi silahkan kalian bisa mengklik selanjutnya. Tapi jangan lupa kalian bisa tekan dulu, ketik dulu huruf Y sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Apakah kalian sudah memperhatikan materi ini? Apabila sudah, silahkan tinggal bisa ketik Y, kemudian kalian akan bisa ke halaman selanjutnya.